Bapa di surga, sungguh kami bersyukur kepada Tuhan karena Engkau Allah baik di dalam kehidupan kami. Kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami, di mana Engkau membimbing, Engkau menuntun dan memimpin kami sampai pada detik ini. Tuhan, sungguh kami bersyukur kepadamu. Dan kini saatnya Tuhan, kami akan merenungkan sedikit dari kebenaran firman Tuhan. Kami mohon biarlah hikmat Tuhan ada di dalam kehidupan kami semua, baik kami yang ada di tempat ini, maupun kami yang mengikuti secara online. Semua kami diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong kami, Tuhan matraikan sabda Tuhan di dalam hati kami, supaya kami bukan hanya mendengar sabda-Mu, tetapi kami menjadi pelaku-pelaku sabda-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas anugerah-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara silakan duduk kembali. Puji Tuhan, Shalom. Kita bersyukur karena pada hari ini kita bisa diizinkan Tuhan kembali mendapat kesempatan untuk kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan pada hari ini kita sudah sampai pada pasalnya yang ke-40. Di mana pasalnya yang ke-40 ini mulai dari pasal 40 sampai pasalnya yang ke-66, kita akan melihat nubuat-nubuat di mana Allah memberikan pengharapan dan penghiburan kepada umat Tuhan setelah mereka berada di Babel. Seperti apa keadaan mereka dan apa yang dirancangkan Allah di dalam kehidupan mereka, kita akan melihat pada malam ini. Pasal 40 sampai dengan pasalnya yang ke-66 ini juga adalah bagian kedua dari kitab Yesaya ini. Kalau Bapak Ibu mengikuti dari pasal pertama sampai pasalnya yang ke-39, itu adalah bagian pertama dari kitab Yesaya. Dan pasal 40 sampai dengan pasalnya yang ke-66 itu adalah bagian kedua. Sekali lagi kita akan melihat dari pasal 40 mulai, kita akan melihat apa yang menjadi rencana Tuhan kepada orang-orang pilihan Tuhan atau umat Israel ketika mereka berada di pembuangan. Nah, apa yang menjadi perbedaan antara bagian pertama dan bagian kedua dari kitab Yesaya ini? Saudara, kalau kita lihat di dalam firman Tuhan, ada beberapa bagian perbedaan antara kitab Yesaya pasalnya yang pertama sampai dengan pasalnya yang ke-39 dan pasalnya yang ke-40 sampai dengan pasalnya yang ke-66. Perbedaannya itu terletak pada fokus tema dan konteks sejarah yang akan kita perhatikan nanti. Dan dalam pasalnya yang pertama sampai pasalnya yang ke-39 itu berisi tentang nubuat-nubuat tentang penghakiman atas Israel dan Yehuda, serta peringatan tentang dosa dan pemberontakan mereka. Sementara pasalnya yang ke-40 mulai sampai dengan pasal yang ke-66 nanti, kita akan melihat di sana fokus dari bagian kedua ini adalah penghiburan atau pemulihan dan harapan bagi umat Allah setelah mereka dibuang ke pembuangan atau ke Babelonia. Secara keseluruhan, kitab Yesaya pasalnya yang ke-40 adalah pasal yang penuh dengan harapan. Dan dalam pasal ini juga
menekankan akan kekuatan Allah dan janji pemulihan Allah bagi umatnya. Serta bagian ini juga mempersiapkan hati umat Tuhan untuk menyambut kedatangan Tuhan. Itu sebabnya kalau kita membaca di dalam pasal yang ke-40 nanti kita akan melihat ada beberapa tulisan-tulisan yang berbicara tentang persiapan umat Tuhan untuk menanti kedatangan Tuhan. Dan beberapa ahli mengatakan bahwa bagian ini juga termasuk di dalam kitab Injil. Apa ringkasan dari kitab Yesaya pasalnya yang ke-40 ya. Karena ini bagian kedua, jadi saya harus menyampaikan hal ini. Ringkasannya, kitab Yesaya pasalnya yang ke-40 itu terdiri dari 31 ayat dan dibagi dalam 2 bagian yang nanti akan kita pelajari. Bagian pertama atau malam ini kita akan melihat dari ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Sedangkan pada Jumat mendatang kita akan melihat dari ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-31. Nah, sekarang kita akan melihat mulai dari ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Saya minta Ibu Yudit bisa tolong membacakannya. Dan kita akan menyimak secara bersama. Mulai dari ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11 di dalam terjemahan baru edisi pertama. Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-13 dalam terjemahan baru. Demikian firman Tuhan. Bagian kedua, keselamatan untuk bangsa yang di dalam pembuangan berita kelepasan. Hiburkanlah, hiburkanlah umatku, demikian firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh, Tuhan sendiri telah mengatakannya. Ada suara yang berkata, berserulah. Jawabku, apakah yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu apabila Tuhan menghembusnya dengan nafasnya. Sesungguhnya lah bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat, itu Allahmu. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jeripayahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia mengembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat di dalam pasal 40 ini, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11, mungkin kita akan heran. Ya. Kenapa saya katakan heran? Karena bagian ini berbeda dengan pasal-pasal sebelumnya.
Ya, kalau kita baca di dalam pasal-pasal sebelumnya, kita melihat di sana ada begitu banyak sekali kata-kata yang di mana kita melihat ada hal yang tidak beres, ya, di sana yang terjadi di dalam kehidupan umat Tuhan, di dalam perjalanan hidup mereka. Kalau di dalam pasal-pasal sebelumnya kita juga melihat di sana ada banyak sekali kata-kata celaka, penghukuman dan ancaman yang disampaikan Tuhan bagi umat Tuhan. Tetapi di dalam bagian ini khususnya dari pasalnya yang pasal 40 ayat pertama, kita langsung dikejutkan dengan kata-kata yang berbeda dari hal itu. Ya. Apa yang dikatakan di sana? Ayat 1 dan ayatnya yang kedua itu dikatakan dimulai dengan kata apa? Hiburkanlah, hiburkanlah umatku. Jika kita melihat bagian ini kelihatannya ada perubahan pemikiran yang dilakukan oleh Allah bagi umat Tuhan pada waktu itu. Padahal kalau kita melihat di dalam pasal sebelumnya pada pasal-pasal sebelumnya, kelihatannya Allah begitu marah dan murka kepada mereka. Karena apa? Karena kejahatan yang mereka lakukan. Karena apa? Karena dosa yang mereka lakukan. Tetapi di dalam ayat pertama dari bagian ini, firman Tuhan langsung memberikan satu pengharapan kepada umat Tuhan pada waktu itu. Ayat 1 dikatakan di sana, hiburkanlah, hiburkanlah umatku, demikianlah firman Allahmu. Allah memerintahkan kepada Nabi Yesaya untuk menyampaikan pesan ini kepada umat Tuhan yang pada saat itu mereka sedang berada di Babelonia. Yang ada pada saat itu mereka sedang berada di tempat di mana mereka sedang ditindas. Mereka berada di tempat di mana mereka status mereka sebagai tahanan atau tawanan. Firman Tuhan itu datang kepada umat Tuhan pada waktu itu seakan-akan memberikan satu harapan kepada mereka bahwa ada pembebasan yang akan mereka terima di dalam kehidupan mereka. Dan kalau kita perhatikan bagian ini, kelihatannya Allah bukan hanya sekedar menyuruh menyampaikan itu, tetapi Allah memerintahkan itu dengan serius. Mengapa saya katakan dengan serius? Karena perkataan itu disampaikan 2 kali. Hiburkanlah, hiburkanlah umatku. Sekali lagi Allah menyampaikan pesan ini kepada Yesaya untuk menyampaikan kepada orang-orang umat Tuhan pada waktu itu. Bukan hanya sekedar menyampaikan itu kepada mereka dan memberikan harapan, tetapi Allah ingin supaya ketika mereka mendengar, mereka melihat ada keseriusan yang benar-benar berasal dari hati Allah. Dan saya katakan bahwa hal ini spesial bagi umat Tuhan pada waktu itu. Mengapa? Karena kalau kita baca di dalam pasal-pasal sebelumnya, mengapa umat Tuhan itu atau penduduk Yerusalem, orang-orang Israel itu, mereka akhirnya dibawa sebagai tawanan ke Babel. Hal itu terjadi bukan karena Allah yang ingin menghukum mereka. Hal itu terjadi bukan karena Allah tidak lagi mempunyai belas kasihan kepada mereka dan ingin melepaskan mereka. Tidak.
Tetapi hal itu terjadi akibat dari dosa yang mereka lakukan terhadap Allah. Tetapi kalau kita lihat di dalam bagian ini, walaupun demikian, walaupun hal itu terjadi karena akibat dari dosa yang mereka lakukan kepada Allah, firman Tuhan katakan, dosa itu tidak menyurutkan kasih Allah untuk tetap mencintai umatnya. Ternyata kalau kita lihat di sini, walaupun mereka sudah melakukan pelanggaran di hadapan Allah dan membuat Allah murka kepada mereka dan mengizinkan mereka pergi sebagai tawanan ke Babel, tetapi itu tidak membuat akhirnya kasih Allah kepada umat Tuhan, kepada umatnya pada waktu itu menjadi surut. Justru di dalam ayat pasalnya yang ke-40 ini, ayat pertama, Allah menunjukkan kasih-Nya yang begitu mendalam kepada umatnya pada waktu itu. Dia katakan kepada Yesaya, sampaikan pesan ini kepada mereka. Ayat yang kedua dikatakan di sana, tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu, ketika orang Israel mendengar berita ini, mereka kaget itu. Kenapa? Karena ketika mereka pergi, mereka mempunyai pemahaman di mana ini akibat dari karena dosa, karena pelanggaran yang mereka lakukan. Tetapi tahu-tahu Tuhan Allah datang melalui firman-Nya dan berkata, tenangkanlah hati Yerusalem, serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir. Bahwa dosa yang telah mereka lakukan, kesalahan yang telah mereka lakukan kepada Allah, itu telah diampuni. Bapak Ibu, seandainya hal itu terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya, kira-kira respon seperti apa yang akan kita berikan kepada Allah? Kira-kira reaksi apa yang akan kita sampaikan kepada Allah? Mungkin kita akan berteriak, bersorak kegirangan. Mungkin kita akan berteriak, berterima kasih kepada Allah. Kenapa tidak? Karena dosa diampuni. Karena pelanggaran kita tidak diperhitungkan lagi oleh Allah. Dia memberikan satu pengharapan, dia memberikan satu pesan untuk membangkitkan kembali semangat supaya umat Tuhan itu kembali melihat Tuhan mereka. Dia memberikan pesan untuk membuka mata mereka bahwa Allah mereka sesungguhnya tidak pernah melupakan mereka. Bahwa Allah mereka sesungguhnya tidak pernah meninggalkan mereka. Bahwa Allah mereka sesungguhnya tetap peduli dengan kehidupan mereka. Walaupun mereka berada di dalam keadaan berdosa
sekalipun. Pesan ini bukan hanya berbicara tentang pembebasan, tetapi suatu anugerah bagi umat Tuhan pada waktu itu. Firman Tuhan katakan mereka akan diampuni dan menerima pemulihan dari Allah. Anugerah Allah yang luar biasa diberikan Allah kepada mereka. Dan satu hal yang harus kita garis bawahi di dalam bagian firman Tuhan ini, firman Tuhan katakan bahwa anugerah Allah itu diberikan Allah kepada mereka bukan pada saat ketika mereka sudah percaya kepada Allah. Bukan pada saat ketika mereka sudah membuka hati mereka dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan mereka. Bukan pada saat ketika mereka sudah percaya sungguh-sungguh kepada Dia. Tetapi ketika mereka berada di dalam keadaan berdosa, terpuruk, Dia datang menawarkan kasih karunia itu kepada mereka. Dia menunjukkan kasih-Nya yang luar biasa. Bagian kedua di dalam ayatnya yang ketiga sampai dengan ayatnya yang kelima. Firman Tuhan katakan, ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya. Bersama-sama, sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Saudara, di dalam bagian kedua dari bagian pertama di dalam kitab Yesaya pasal 40 ini berbicara tentang persiapan pemulihan Yerusalem. Firman Tuhan pada ayat pertama dan ayatnya yang kedua, Allah menyampaikan berita itu kepada mereka karena Allah ingin supaya umat Israel, orang-orang penduduk Yerusalem yang dibawa sebagai orang tahanan di Babel pada waktu itu, mereka akan dipulihkan oleh Tuhan. Berita itu disampaikan Tuhan kepada mereka. Karena Tuhan ingin menunjukkan bahwa ada satu rencana Allah yang luar biasa. Ada satu rencana Allah yang besar di dalam kehidupan mereka. Di mana Allah ingin melepaskan mereka dari perbudakan pada waktu itu. Jadi bukan hanya mengampuni mereka. Allah bukan hanya ingin berdamai dengan mereka. Allah bukan hanya ingin membangun kembali hubungan dengan mereka. Tetapi lebih dari itu, Allah ingin mereka pulang ke Yerusalem. Allah ingin membebaskan mereka. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Firman Tuhan katakan, lewat pembebasan umat Tuhan, maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihat hal itu. Pertanyaannya adalah, bagaimana hal ini bisa terjadi? Kalau kita lihat di dalam ayat-ayat tadi, mulai dari ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima, ada satu kunci bagaimana hal itu bisa terjadi. Bagian ini ingin memberitahukan kepada kita bahwa hanya dengan bertobat dan kembali kepada Allah, maka pemulihan itu akan terjadi.
Sekali lagi ayat ini ingin mengingatkan kepada kita bahwa hanya dengan bertobat dan kembali kepada Allah, maka pemulihan itu akan terjadi. Pertobatan yang seperti apa yang Allah mau? Ayat 3 katakan sekali lagi di sana, ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Di dalam bagian ini, Allah tidak sementara berbicara untuk menyuruh mereka mengerjakan atau membuat jalan di padang gurun. Dalam bagian ini, Allah tidak sementara berupaya untuk memerintahkan mereka meratakan jalan di padang belantara, meluruskan jalan di padang belantara. Tidak. Tetapi kita tahu bersama, sekali lagi, bahwa karena dosa, karena pemberontakan mereka dibuang menjadi tahanan ke Babel. Tuhan mau supaya setiap hati umat Tuhan yang bengkok itu diluruskan. Keangkuhan mereka itu diratakan. Padang gurun dalam bagian ini berbicara tentang tempat di mana mereka dibuang. Padang gurun dalam bagian ini berbicara tentang tempat di mana mereka harus melewati masa-masa yang sukar karena dosa, karena pelanggaran yang mereka lakukan kepada Tuhan. Dan Tuhan katakan, setiap lembah harus diratakan. Jalan yang berliku-liku harus diluruskan. Kalau kita baca di dalam pasalnya yang ke-39, apa yang kita temukan di sana? Di dalam pasal yang ke-39, yang kita temukan di sana adalah kesombongan Hizkia. Yang kita temukan di sana adalah kesombongan, keangkuhan. Dan karena akibat dari keangkuhan dan kesombongan itu menjadi titik awal bagaimana Yerusalem itu akhirnya diangkut ke pembuangan di Babel. Pada Jumat yang lalu, Bapak Pendeta Nehemia Wijaya menyampaikan, ketika dia ditanya, apa yang kamu tunjukkan kepada mereka? Semua kekayaan, semua hal yang menjadi kebanggaannya, dia pamerkan itu kepada musuh. Dan setelah itu apa yang terjadi? Umat itu mengalami kekalahan yang luar biasa. Pertobatan yang seperti apa yang Allah mau? Sekali lagi, pertobatan yang berasal dari hati.
Di dalam Injil Matius pasalnya yang ketiga, ayatnya yang kedua sampai dengan ayat pertama sampai dengan ayat yang kedua, dan ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6, firman Tuhan katakan, pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Ayat 6, lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Inilah pertobatan yang diinginkan Tuhan. Mengapa Allah menyuruh Yesaya untuk menyampaikan kepada mereka supaya mereka harus menguburkan kesombongan mereka, supaya keangkuhan mereka itu harus tidak ada dari dalam kehidupan mereka, untuk mempersiapkan pemulihan itu terjadi di dalam kehidupan mereka. Karena Allah mau supaya umat itu bertobat, bukan hanya dari bibir, bukan hanya pada pengetahuan mereka, tetapi benar-benar dari hati. Seperti yang dikatakan di dalam firman Tuhan di sini. Sambil mengaku dosa, mereka datang menyerahkan diri mereka dan dibaptis. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kasih Allah kepada manusia, kepada umatnya, itu tidak berkesudahan. Amin. Kasih Allah kepada manusia, kepada umatnya khususnya, itu terlalu besar. Dan rancangan Allah bagi manusia, khususnya bagi umatnya, itu tidak ada yang buruk. Kita bisa lihat di dalam bagian ini. Walaupun umat Tuhan melupakan Dia, walaupun umat Tuhan tidak setia kepadanya, Dia tetap menyatakan kesetiaannya kepada mereka. Dalam bagian yang ketiga, ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8, firman Tuhan katakan, ada suara yang berkata, berserulah, jawab, apa yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput, dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, apabila Tuhan menghembuskan dengan nafasnya. Sesungguhnya lah, bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Alkitab katakan bahwa di mata Tuhan, manusia itu tidak lebih dari rumput. Semarak manusia itu tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Tetapi kasih-Nya membuat kita berharga di matanya. Di dalam bagian ini, ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8, kita melihat firman Tuhan memberikan perbandingan antara kefanaan manusia dan kekekalan Tuhan. Dikatakan rumput dan bunga yang layu melambangkan kefanaan manusia, sementara firman Tuhan digambarkan sebagai sesuatu yang kekal dan abadi. Ayat 7 katakan rumput menjadi kering dan bunga menjadi layu apabila Tuhan menghembuskan dengan nafasnya. Sesungguhnya bangsa itu seperti rumput. Ayat ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa segala sesuatu yang bersifat duniawi itu di mata Tuhan hanya seperti rumput. Apa yang membuat kita manusia ini menjadi berharga?
bukan kekayaan kita. Makanya ketika Hizkia menyombongkan dirinya, menunjukkan semua yang dia dapat, semua yang dia miliki, Allah tidak senang dengan hal itu. Kekayaan manusia itu hanya kefanaan di mata Allah. Yang membuat manusia berharga di mata Allah ketika firman itu ada di dalam kehidupan manusia. Ketika firman Allah itu hidup di dalam kehidupan kita, dan kita hidupi firman Allah itu di dalam kehidupan kita, maka rumput yang kering tidak berguna tadi menjadi berharga di mata Allah. Sekali lagi di dalam ayat yang ke-8 dikatakan di sana rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Ayat ini menekankan kontras yang jelas antara kefanaan dunia dan kekekalan firman Tuhan. Meskipun segala sesuatu di dalam dunia ini akan lenyap, tetapi Alkitab mengatakan firman Allah tidak akan pernah lenyap. Apa yang saudara punya pada saat ini? Kekayaan apa yang bisa saudara banggakan pada saat ini? Kekayaan apa yang bisa kita banggakan pada saat ini? Firman Tuhan katakan semuanya tidak kekal. Pada akhirnya semuanya akan berakhir. Semuanya akan lenyap. Tetapi firman Allah yang hidup di dalam kehidupan kita akan membawa kita kepada kekekalan sesuai dengan firman Allah. Jadi kesimpulan di dalam bagian ini adalah ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8 mengajarkan kita bahwa segala sesuatu di dunia ini bersifat sementara dan fana, tetapi firman Tuhan adalah kekal dan abadi. Pesan ini memberikan pengharapan di tengah-tengah kefanaan dunia, di mana dunia saat ini sedang gencar-gencarnya mengejar harta dan kekayaan yang fana. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari semua yang kita miliki pada saat ini, yang bisa rusak. Tapi firman Tuhan katakan, firman Allah yang ada di dalam kehidupan kita, itu akan membawa kita terus kepada kebenaran yang sejati. Sampai mati. Dan bagian terakhir, bagian 4, ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11. Firman Tuhan katakan, hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu, kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat itu alam. Lihat itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia. Dan mereka yang diperolehnya berjalan di depannya. Seperti seorang gembala, ia mengembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba dipangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Bagian ini menunjukkan sikap Allah kita. Sekali lagi, bagian ini menunjukkan sikap Allah kita. Seperti yang dikatakan di dalam ayatnya yang kelima, bahwa kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan umat Tuhan akan dihiburkan. Maka dalam bagian ini kita akan melihat bagaimana hal itu terjadi.
ketika umat Tuhan mereka dibawa sebagai orang tahanan atau tawanan ke Babel, kelihatannya harapan itu telah berakhir. Kelihatannya tidak ada lagi harapan bagi umat Tuhan untuk melihat sesuatu yang baik. Kelihatannya segala sesuatu yang mereka kerjakan selama ini itu sudah berakhir. Tetapi kita lihat di dalam firman Tuhan ini, sekali lagi firman Tuhan katakan, Dia datang sebagai gembala yang baik. Dan Dia katakan, hai Sion, membawa kabar baik. Hai Yerusalem, membawa kabar baik. Nyaringkanlah suaramu. Sampaikan kepada umatku yang ada di Yerusalem. Sampaikan kepada mereka yang tersisa. Sampaikan kepada mereka yang merasa putus asa. Sampaikan kepada mereka yang saat itu sedang berada di dalam keadaan yang tidak menguntungkan. Mereka yang sulit di dalam hidup mereka. Dikatakan, lihat itu Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya yang berkuasa. Yang memberikan satu harapan. Ketika semuanya mengatakan sudah selesai. Ketika semuanya katakan sudah berakhir. Ketika semuanya katakan sudah tidak ada lagi harapan untuk melihat kota Yerusalem itu dibangun kembali. Allah menunjukkan kuasanya. Dia datang sebagai raja yang berkuasa. Dia datang sebagai hakim yang adil. Sejarah katakan, ketika umat Tuhan mereka berada di Babel sebagai tahanan di sana. Setelah waktu itu tiba, Allah menggerakkan hati Raja Kores. Ketika Kores berhasil mengalahkan Babel, Allah menggerakkan hatinya, melepaskan umat Tuhan dari Babel. Dan pesan di dalam ayat pertama itu terjadi. Hiburkanlah, hiburkanlah. Lihat, Allah sudah datang. Sampaikan itu kepada semua orang. Supaya semua manusia melihat bahwa Allah Israel itu hidup. Bahwa Allah datang membawa kemenangan bagi umatnya. Bahwa Allah Israel tidak pernah tutup mata. Allah Israel tidak pernah tertidur. Hai Sion dan Yerusalem, kabarkanlah berita itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mungkin saat ini kita yang mendengarkan firman Tuhan ini, kita sedang berada di dalam keadaan yang tidak pasti. Mungkin kita sedang berada di dalam keterburukan hidup. Mungkin kita sementara dijajah seperti umat Tuhan pada waktu itu di Babel. Dengarkan firman Tuhan hari ini. Dia datang sebagai raja
di dalam hidup. Dia datang sebagai pembebas hidupmu. Dia datang dan dia akan memulihkan kehidupanmu. Seperti di dalam Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Saya undang kita semua berdiri, kita baca bersama-sama ayat ini. Mazmur pasalnya yang ke-23. Ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-6. 2, 3. Mazmur Daud. Tuhan Allah, gembalaku. Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwa. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau beserta. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan berdiam di rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Ini janji Tuhan bagi orang yang hidup di dalam Dia. Amin. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, sungguh kami mengucap syukur dan berterima kasih. Karena malam ini kami bisa kembali melihat kebenaran firman Tuhan. Di mana Engkau adalah Allah yang setia di dalam kehidupan kami. Engkau adalah Allah yang peduli dengan umat-Mu. Engkau tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Walaupun kadang-kadang kami tidak setia. Walaupun kadang-kadang kami berubah setia kepadamu. Tetapi Engkau tetap setia. Dan biarlah lewat firman Tuhan yang sudah kami renungkan, firman Tuhan yang sudah kami dengar pada malam ini, bisa memberikan kami harapan untuk terus hidup di dalam Engkau. Dan kami bersyukur Engkau datang kepada kami, bukan sebagai hakim yang menghakimi kehidupan kami, tetapi Engkau datang kepada kami sebagai Raja yang berdaulat, Raja yang mengasihi kehidupan kami, dan yang mengayomi kami. Sebagai gembala yang baik, yang menuntun dan membimbing kami setiap waktu. Kami bersyukur atas anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.